ngomong apa ini? Di samping pemenuhan kebutuhan darah Rumah Sakit Sarjito, tentunya kami jika dimintai tolong akan membantu pemenuhan darah untuk pasien-pasien rumah sakit lain. Ya, kemudian divisi yang ketiga kami ini mungkin yang sedikit istimewa, ada divisi para psikolog, karena kebetulan saya dan keempat anak saya alhamdulillah dikaruniai ilmu laduni. Jadi monggo kalau ada kesurupan massal, kalau ada korban disantet, jenengan sehat Mas? Sehat? Kalau ada korban seperti itu, insya Allah kami siap membantu. Ketiganya gratis, tidak ada mahal-mahal, tidak ada amplop-amplop, tidak ada apapun, gratis, ya. Saya tadi ingin memotivasi sedikit ya. Kenapa Bun? Alhamdulillah tadi saya di pagi-pagi biasanya sama suami saya diingatkan karena kemarin saya seminggu yang lalu masuk rumah sakit, biasanya kalau pagi diingatkan, Bun, Mah minum obat. Ini tadi malah enggak, Mah obatnya rasa diombe. Kowe main jadil loh. Sengaja tolong dino aku rah ngombe obat. Saya selalu menyampaikan bahwa saya pribadi lebih bangga disebut sebagai relawan dibandingkan karir saya yang sebenarnya saya stock trader pada Bank Mandiri Sekuritas, tapi bismillah saya lebih bangga disebut relawan dibandingkan sebagai stock trader. Hormat buat relawan semua yang ada di sini. Kenapa begitu? Tak ceritain sedikit. Aku tiap kali cerita ini rada mewek ya, terus terang. Biasa rambutnya suanduk biasanya. Karena saya yakin menjadi relawan justru membuka pintu rezeki kita. Saya mau cerita sedikit, jangan dianggap sombong karena aku kalau ngomong memang apa adanya. Jadi suatu saat trader itu main saham ya Mas, main saham online. Saya jam kerja saya hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore saya melototi komputer, lihat angka-angka yang bergerak itu dan saya ambil rezeki dari situ. Nyuwun sewu, dengan kondisi seperti itu tuh kadang capek ya, mata saya lihat angka-angka yang bergerak itu capek sekali. Dan justru kegiatan di Bias Ratu merupakan hiburan buat saya. Ketika saya menghadapi PC yang bergerak terus, kadang kan mata saya sampai nyuwun sewu, sampai siwer ya, sampai nganu. Ketika ada kebutuhan darah, saya ngobrol dengan, saya sebarkan rilis di media sosial, kemudian ada komentar-komentar, kemudian saya menanggapi itu, alhamdulillah justru hiburan bagi saya. Pernah suatu saat, ini kisah nyata, suatu saat ketika saya potensial loss itu, misalnya saya beli saham per lembarnya Rp1.000, harga bergerak terus, ketika itu jadi 900, artinya saya rugi ya Mas ya. Mas, jenengan ganteng banget. Nanti saya minta nomor WA-nya ya. Berapa pembukaan Pak Budi? Ketika harga menjadi 900 itu artinya saya potensial loss. Ketika itu saya potensial loss 13 juta. Saya beli sore hari,
paginya ternyata katakan sore hari saya beli harga 1.000, paginya harga turun katakan menjadi 900 rupiah, saya potensial loss 13 juta. Sopo wonge ra stres. Dilalah ketika itu kebutuhan darah luar biasa banyaknya. Karena kami bekerja sama juga dengan dokter rumah sakit Sarjito. Tiba-tiba dokter itu bergantian telepon saya, Bunda Iva, ini ada kebutuhan 13 kantong, Bunda Iva, ini ada kebutuhan 7 kantong, ada kebutuhan 5 kantong dan sebagainya. Kemudian ditelepon keluarganya, Bunda, anak saya butuh darah 7 kantong, ada blood cash yang kalian kemudian sebarkan ke sana, dikirimkan ke saya. Sampai jumlahnya ketika itu 39 kantong. Jujur saya manusia, iki loh, aku sedang potensial loss 13 juta. Stres kan pasti. Jadi HP ini yang isinya kebutuhan darah, jujur saya cuekin, tak singkirkan. Saya tetap melototi PC yang isinya duit itu. Mungkin sekitar setengah jam sampai 40 menit. Dan alhamdulillah saya diingatkan. Tiba-tiba kepala saya kayak diketok. Saya tersadar. Dan ketika itu saya seperti orang gila. Saya di depan PC. Ruangan kerja saya tuh kalau di rumah di dapur, di pojokan dapur. Saya pasangi meja kerja. Itu saya jujur seperti orang gila. Saya bilang apa? Ya Allah, saya ngelus-ngelus PC-nya. Iki duit, ini nyawa. Ini ya, yang di sini kebutuhan darah. Ini duit, iki nyawa. Iki duit, iki nyawa. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya masih tega? Kenapa saya masih pikirin duit yang hanya 13 juta? Sedang saya nggak tahu loh. 5 menit ke depan, bahkan 1 menit ke depan harga sahamku itu bakal naik atau bakal turun. Wong wis tak kebaca tak. Yang bisa mengatur itu siapa? Allah. Akhirnya subhanallah saya memutuskan bahwa saya akan ngurusi darahnya. Saya akan cari darah. Aku nggak bakal ngurusi ini yang di PC ini. Dan tak elus-elus PC itu. Ya Allah, tak titipkan rezekimu padamu. Rezekimu ini titipkan padamu. Terserah. Monggo jenengan mau menaikkan harga sahamnya atau bahkan menurunkan menjadi 800, 500 atau 1.000, naik jadi 1.200. Nyuwun sewu, saya nggak peduli. Tapi ya Allah, saya lebih memilih nyawa ini. Ketika itu saya hitung ada 39 kantong dan itu menyelamatkan